Ulama dulu belum tentu dia pandai, bisa salah. Yang lebih dahsyatnya lagi Imam Syafi'i, dia bilang apa? Imam Syafi'i itu manusia makan sama dengan aku makan. Sampai begitu Pak. Makan sama, buang kotoran sama enggak? Tapi ilmunya beda. Imam Syafi'i itu dia punya kepalanya berapa ratus giga nyimpan data Pak. Kita ni gagap, bukan giga, gagap kepala kita ni, sampai kita ada umur macam ni, diulang-ulang terus. Ini Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran, umur 12 tahun kitab Al-Muwatta Imam Malik hadis 2 jilid setebal Al-Quran 2 kali Al-Quran hafal, umur 12 tahun. 15 tahun berfatwa, 16 tahun kumpul sama ulama, 22 tahun mujtahid, boleh berfatwa sudah, tidak boleh ikut ulama. Itu umur semuda itu sudah boleh berfatwa, luar biasa. Jadi kita mengukur diri, orang hidup dari kecil belajar ilmu sampai umur 31 selesai dia belajar dari umur 7 tahun. Itu pun setelah hafal Quran sampai 31 Pak. Kalau kita 3 tahun 1 bulan, itu pun tak habis. Gurunya berapa? Hampir 100 guru dia. Guru kita satu pun tak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita mudzakarah kita panduan kitab Bidayatus Salikin. Menyambung mengenai silsilah ya, silsilah ilmu, silsilah amalan termasuk silsilah tariqah. Nah, kita ini dianjurkan kalau dapat mengambil satu amalan itu dari seorang guru, bukan dari buku. Ya, apa perbedaannya? Buku itu mati, guru itu hidup. Nah, ngambil dari orang yang hidup itu berkah. Apalagi guru itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena tidak tahu asal muasalnya kata pengarang kitab ini dalam menerima ilmu. Banyak orang tak tahu menahu asalnya ilmu itu dari mana kau dapat. Oh, dari sebulan, jelas sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ambil ilmu fikih. Kita ini pakai imam. Siapa guru kita? Nah, saya ngambil di guru saya. Guru saya ngambil guru saya terus nih sampai kepada Imam Syafi'i. Itu namanya bersilsilah. Walaupun bermazhab dengan Imam Syafi'i, berarti ada jalurnya tu. Nah, makanya orang bermazhab itu dia bersilsilah ngikut guru-guru. Ini tak mau pakai imam, tak pakai imam. Ikut siapa nih? Langsung Nabi. Memang kau ketemu Nabi. Ini agak berat, ada kesombongan. Seolah-olah dia paham hadis Nabi, seolah-olah dia paham Al-Quran. Bisa jadi keliru, karena ulama itulah yang paham. Saya ini ngajar kerana berkah guru. Nabi ya induknya, tapi kita kan tak ketemu dengan Nabi. Makanya kita ngambil dari guru ke guru terus bersilsilah. Itu ilmu. Makanya orang bermazhab Maliki dia bersilsilah sampai kepada Imam Malik. Nah, beda-beda sedikit wajar. Paling-paling beda masalah kunut, masalah wirid, zikir dan sebagainya.
Itu masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah cabang, tapi yang jelas masalah usul sama. Ya. Nah, sehingga tidak sampai kepada Rasulullah. Inilah dia. Kalau dah tak sampai kepada Nabi berarti putus. Ya, putus. Maka ilmu kau dapat, kita belajar sama seorang yang ahlinya. Nah, lain halnya, hal itu menandakan tidak rajin dalam mengetahui silsilah. Zaman ini orang tak mau lagi kenal siapa guru sampai kepada ulama berikutnya. Tak ada. Penting belajar. Ilmu tasawuf juga begitu. Kita harus ambil dari guru. Ilmu zikir tarekah apakan lagi. Harus ambil dari bibit unggul. Gurunya harus kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan ulama di Arab, para ulama di Masjidil Haram. Ya. Dalam menerima suatu ilmu itu ada silsilah sampai kepada Rasulullah. Dulu Masjidil Haram itu berkumpulnya ulama. 4 mazhab kumpul di sana. Tariqah kumpul di sana. Sekarang saja tidak ada lagi. Kenapa dihapuskan oleh pemerintah Arab Saudi? Dia pakai satu mazhab saja. Ini mazhab dia sekarang. Ya. Kalau dulu orang tariqah kata, ada seorang ulama besar Indonesia namanya Syekh Muhammad Yassin Al-Fadani, orang Padang tapi lahir di Mekah. Kerana dia punya ayahnya ulama juga di Mekah, sehingga ayahnya kahwin dengan orang Mekah, dapat anak. Nah, namanya Syekh Muhammad Yassin Al-Fadani. Dialah gurunya Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani dalam keilmuan. Dia bernasab kepada Muhammad Yassin Al-Fadani. Muhammad Yassin Al-Fadani, oh Masya Allah, dia punya silsilah guru ke gurunya. Jadi saya belajar dengan guru saya Ustaz Abdul Rahman Hussein Faruga. Beliau mengambil silsilah ijazah itu banyak sekali, termasuk kitab-kitab itu pun diberi ijazah. Contohnya apa? Kitab Imam Bukhari. Imam Bukhari, Bapak Ibu, untuk dapatkan sebuah hadis bersilsilah dari Imam Bukhari sampai Nabi Muhammad SAW, itu kadang harus keliling dalam jarak ratusan mil untuk dapatkan satu hadis. Jadi hadis-hadis dikumpulkannya berapa ribu, kalau tidak salah 7.000 lebih hadis dikumpulkannya, jadikanlah buku, namanya kitab Sahih Imam Bukhari. Masya Allah, capeknya dia keliling mengambil silsilah hadis sampai ke Rasulullah, ribuan dikumpulkan sebuah kitab namanya Sahih Bukhari. Nah, murid-murid Imam Bukhari tak perlu keliling lagi, tak perlu secapek Imam Bukhari, cukup ngambil dengan Imam Bukhari, diijazahkan langsung hadis 7.000 lebih itu diijazahkannya. Nah, muridnya itu mengijazahkan kepada muridnya lagi, muridnya lagi mengijazahkan kepada muridnya lagi, sampai kepada Syekh Muhammad Yassin Al-Fadani. Muhammad Yassin Al-Fadani berijazah kepada Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani berijazah kepada ipar saya. Maka ipar saya banyak dapat ijazah. Makanya berkah. Sampai kitab pun ijazahnya sampai kepada pengarangnya, yaitu Imam Bukhari. Hadis Muslim juga begitu, bersilsilah ada, dapat guru ke guru, dan dicatatnya nama-nama itu. Nah, termasuk salah satunya saya pun dapat bagian ijazah la ilaha illallah. Setiap belajar sifat 20 itu saya ijazahkan. Itu bersanad ilmu itu dari guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dikatakan di sini dia. Jangankan ahli hadis, dia bilang, meskipun aurat dalailul khairat. Nah, pernah dengar tak kitab ni? Dalailul khairat itu amalan salawat kepada Nabi, cuman pakai hari. Hari Ahad ada salawatnya, hari Senin ada salawatnya, hari Rabu, hari Kamis, Jumat sampai Sabtu masing-masing ada salawatnya tu. Itu diijazahkan. Siapa pengarangnya? Syekh Sulaiman Al-Jazuli.
Nah, guru-guru kita itu seperti Muhammad Yunus Mohan, Ustaz Mukhlis, kan? Ustaz Abdul Imam Al-Yamani, beliau dapat dari guru ke guru sampai pengarang kitabnya Syekh Sulaiman Al-Jazuli, sampai seperti itu. Betapa pentingnya orang dulu ambil silsilah. Itu namanya orang berilmu tahu bapaknya siapa, bapak yang ngajarkan ilmu itu. Dalam tarekat harus tahu guru syekh, bapak rohaninya siapa, sampai silsilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu silsilah nanti saya ijazahkan jemaah, cuma belum sempat, yaitu musafahah, salaman. Salaman itu ada ijazahnya. Nah, itu diterima oleh guru saya Abdullah Muslim Palugah. Dia beri saya ijazah. Nah, dia diterima dengan Ustaz Abdul Ghani. Ustaz Abdul Ghani terima daripada dua guru, salah satunya Muhammad Yasin Al-Fadani. Salaman, bersanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di bawahnya ada hadis dari Rasulullah. Hadisnya apa? Siapa orang yang bersalaman dengan aku dan bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan aku dan bersalaman orang dengan orang yang bersalaman dengan aku sampai hari kiamat, dakhala jannah, masuk surga, kata Rasulullah. Sampai salaman pun ada sanadnya. Nah, ini yang belum saya bagikan kepada jemaah nanti insyaallah. Udah betul semua ngamalkan zikir, nanti saya ijazahkan musafahah. Sampai seperti itu. Tasbih pun ada sanadnya. Jadi saya ini alhamdulillah lah, biarpun tak ada dari pondok, cuma dapat guru-guru tu yang banyak berkah, ada sanad silsilahnya. Nah, sampai ilmu-ilmu pun bersanad. Nah, syukur alhamdulillah, apalagi bertariqah, awas jelas dah. Nah, saya berinalkan ke jemaah kerana saya terima dari Ki Haji Muhammad Ali Hanafiah. Beliau dari Abah Hanum, Ki Haji Muhammad Ahmad Selufat Tajul Arifin, terus kembali kepada Abah Sepuh, terus Syekh Talha Ahmad Sambas, terus kepada Nabi Muhammad SAW. Kena kita ngambil dari bibitnya. Nah, ya, yang begini insya-Allah kita kenal bapak rohani kita. Dan inilah nanti dikatakan rantaian silsilah. Di dalam kitab Anwarul Qudsiyah, siapa yang bersilsilah berantai, maka dia akan nyambung ke atas. Ibaratkan, rantai tahu? Saya megang ujung rantai, kok saya gerakkan, tek, gimana? Bergerak ada yang lain. Itulah dia. Begitu kita ngambil talqin zikir, kita amalkan, amal tu menggerakkannya, maka bergeraklah silsilah dari guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu diistilahkan. Itu makanya berkah ilmu yang bersanad ini. Nah, yang bahaya itu yang tak bersanad, ngaku pandai, nyalakan lagi ulama-ulama dulu. Nah, ini sekarang banyak muncul dah. Udah tak punya sanad, ya, sanad malah dimalahkannya tuh. Kenapa? Dia tak bersanad. Tanya dia sanad guru dia siapa? Ada tak? Selidiki. Kalau bisa sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya kau dapat, Pak. Kitabnya, amalan zikirnya, ilmu fikihnya, insyaallah. Ya, maka saya katakan, bagi saya sanad itu mahal, berkah dia. Maka setiap saya ngajar tauhid, saya ijazahkan. Kenapa? Ada berkah dari guru ke guru. Oleh kerana itu, pantas banyak manusia sekarang yang tak menghargai kepada para ulama. Itulah dia. Kenapa? Tak punya sanad, maka ulama tak dihargainya. Kalau orang punya sanad, pasti menghargai ulama dan menghargai ilmu. Ya, saya pernah ketemu dengan seseorang, masih hidup dia sekarang. Dia ngajar juga. Saya tahu dia orang bukan berilmu dari omongannya, tapi kitab banyak. Orang ngakui dia ulama. Ya, dari mana ketahuannya? Saya berkunjung, ngomong-ngomong masalah ilmu, akhirnya dia bercerita. Lama saya bercerita ni. Nah, begitu terasa saya ni omongannya tu agak nyeleneh, dia bilang apa?
Pontianak ni dia bilang, ilmu tu kata dia bilang, kitabnya tidak ada kitab yang lain. Paling kitab Fathul Qarib, Fathul Mu'in. Fathul Mu'in pada singgung. Tak pernah ngajar kitab Tuhfah, kitab yang tebal-tebal. Pertama, dia sombong, seolah-olah dia faham kitab yang besar-besar. Yang kedua, kitab Fathul Mu'in disepelekan. Saya bilang, saya ini sedang ada belajar Fathul Mu'in, habis umur saya. Itu standar lah kita ikut. Itu pun disepelekannya. Disitulah saya tahu dia bukan orang berilmu. Orang yang berilmu pasti menghargai ilmu. Kitab kecil pun dihormati kerana ada pengarang kitab. Kitab kecil tu Bapak Ibu kadang tidak ada pada kitab besar, ada penjelasan yang berbeza sedikit. Itu kelebihan ilmunya yang berbeza. Yang terpenting apa? Orang bisa ngarang kitab walaupun tipis. Kita satu kitab tak bisa buat. Nyepelekan pula kitab ulama. Allah. Jadi sudah dapat siksa. Ini orang bukan orang alim. Orang alim pasti menghargai ilmu dan menghargai kitab walaupun kitabnya tipis. Kenapa? Orang bisa mengarang berarti hebat. Kenapa? Kalau sudah bisa mengarang siap dikritik. Kalau sudah dikritik berarti kau salah. Makanya orang ngarang kitab siap-siap dikritik. Tidak mudah. Oh, bapak saya tahu. Tak ngerti berarti orang ini. Gimana kitab banyak-banyak tu? Nah, itu kata Abah Ali bilang, kita kadang masuk rumah orang, kitab banyak, dia tak macam mana kita bilang. Itu kitab tu nakut-nakutkan orangnya. Kitab tu nakut-nakutkan orang. Omongannya tidak sesuai dalam kitab. Kalau orang sesuai kitab, pasti orangnya tawadhu dan menghargai ilmu ulama. Itu ilmu tu dari Nabi Muhammad SAW. Sedikit apa pun, apa kata Nabi, walau ayatan balighani, walau ayatan, sampaikan dariku walaupun satu ayat, satu hadis yang kau dengar. Kitab itu berapa hadis? Walaupun kitabnya tipis, berapa ilmu? Banyak di dalam tu. Nabi suruh sampaikan satu ayat kalau paham, walaupun yang lain tak paham, sampaikan sedikit yang paham. Kitab itu berapa banyak ilmu di dalamnya. Nah, makanya dapat ambil kesimpulan, kalau orang sudah menyepelekan ilmu, menyepelekan ulama, dia bukan orang alim. Tapi Pak Ustaz, saya tak suka sama ulama itu. Boleh jadi ada hal yang berbeza yang kau tak senang, tapi pasti ada hal yang sama. Hal yang sama itu yang kita ambil, yang berbeza tak masalah. Yang tak boleh itu apa? Udah berbeza, kita nyalahkan orang yang berbeza dengan itu. Itu yang tak boleh. Kecuali udah memang menyimpang, baru kita katakan dia menyimpang. Itulah Pak, makanya saya Alhamdulillah belajar sama seorang guru tidak banyak, tapi gurunya ilmunya Masya Allah. Dia ngajarkan kita beradab. Beradab dia, jangan mudah nyalakan. Mungkin dia punya dalil, kita punya dalil. Kalau begitu masing-masing punya alasan, walaupun tak sama amalan. Tapi yang penting 5 rukun Islam kita sama, rukun iman sama, haji sama, puasa Ramadan sama, itu dah tak masalah. Ya, nah, jadi mohon maaf nih, ini Masya Allah, masalah sisilah ini menjadikan kita beradab. Kalau kita punya guru, maka kita beradab dengan guru. Kalau kita beradab dengan guru, kita pasti menghormati ulama yang lain. Tapi kalau kita tak punya guru, tak punya sanad, kita pasti tak menghargai ulama. Nah, dia bilang apa? Sampai mereka merasa dirinya pandai dengan sendirinya tanpa guru. Nah, ini bahaya banget. Sudah merasa pandai tanpa guru, siapa kita ini? Ulama sufi mengatakan kalau tarekat ini lebih bahaya lagi tanpa guru. Mungkin ilmu fikih tidak masalah, salah beramal. Tapi kalau tarekat, kalau tanpa guru, disepakati ulama, man laysa lahu syekh fa syekhu syaitan. Siapa tak punya guru pembimbing, maka gurunya syaitan. Lebih bahaya lagi tanpa guru. Makanya kita beramal ini harus jelas, punya guru sisilah. Yang gurunya sudah mumpuni, sudah sampai mengenal
Allah, baru bisa dia memberkahi amal kita ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita faham masalah ini. Kita harus punya bapa ilmu kita siapa, bapa rohani kita siapa. Itulah kita. Ini semuanya nanti akan berkumpul dengan kita nanti di hari kiamat. Ini bersisilah ini Pak Mahal. Karena yang datang pertama kali kita nanti guru kita yang datang nanti, insya-Allah. Ya. Ada yang beranggapan bahwa ulama dahulu tu, maaf kasar ni, bodoh sama juga dengan kita. Semuanya malah dicap ortodok kuno dan sebagainya. Apa ikut ulama dulu? Ulama dulu belum tentu dia pandai, bisa salah. Yang lebih dahsyatnya lagi Imam Syafi'i, dia bilang apa? Imam Syafi'i itu manusia makan sama dengan aku makan. Sampai begitu Pak. Makan sama, buang kotoran sama tak? Tapi ilmunya beda. Imam Syafi'i itu dia punya kepalanya berapa ratus giga nyimpan data Pak. Kita ni gagap, bukan giga, gagap kepala kita ni, sampai kita ada umur macam ni, diulang-ulang terus. Ini Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran, umur 12 tahun kitab Al-Muwatta Imam Malik hadis 2 jilid setebal Al-Quran 2 kali Al-Quran hafal, umur 12 tahun. 15 tahun berfatwa, 16 tahun kumpul sama ulama, 22 tahun mujtahid, boleh berfatwa sudah, tidak boleh ikut ulama. Itu umur semuda itu sudah boleh berfatwa, luar biasa. Jadi kita mengukur diri, orang hidup dari kecil belajar ilmu sampai umur 31 selesai dia belajar dari umur 7 tahun. Itu pun setelah hafal Quran sampai 31 Pak. Kalau kita 3 tahun 1 bulan, itu pun tak habis. Gurunya berapa? Hampir 100 guru dia. Guru kita satu pun tak selesai. Okeylah, kau belajar guru lah, anggaplah ada 10 guru saya, tak ada apa-apanya dibandingkan ulama dulu. Imam Malik gurunya 200. Orang dulu belajar sama guru 200. Bayangkan berapa muridnya. Maka dia ngajar Masjid Madinah penuh. Imam Syafi'i duduk sebelah kanan dia. Kok ada pertanyaan yang dia tak bisa jawab, Muhammad jawab. Nama Imam Syafi'i itu Muhammad namanya, Muhammad bin Idris Syafi'i. Ulama Madinah bilang, selama ada Imam Malik, satu ulama lain pun tak berani berfatwa. Karena hebatnya ilmunya itu, wibawahnya dia. Raja Harun Ar-Rasyid minta ngajar di Baghdad, sebulan sekali dijemput, tak mau dia. Raja minta, dia tak mau. Dia bilang apa? Ilmu didatangi, bukan mendatangi. Kok sekarang gubernur undang gimana? Oh, cantik ni. Ini agak bagus ni. Ya, begitu buka amplop, bagaimana kak? Sahih kata dia. Ya kan? Begitu ngajar di surau, balik buka amplop, dhaif kata dia. Lemah kata dia. Dia pakai ilmu hadis Pak, pakai sahih, pakai dhaif tu Pak. Bunyi lonceng lah. Bid'ah ni. Lonceng ni bid'ah tu. Tapi insya-Allah tidak masuk neraka kita gara-gara lonceng ni. Ya. Nah, jadi Imam Malik di bawahnya luar biasa. Jadi akhirnya Harun Ar-Rasyid bagaimana? Datang ke Madinah setiap bulan, duduk di Masjid Nabawi mendengarkan pengajian Imam Malik. Pertama datang minta kursi pula. Minta kursi. Raja ni, Imam Malik di atas kursi, raja minta kursi, mau duduk di samping dia. Bahasa Belandanya kata Imam Malik, nei. Tak boleh, duduk di bawah. Semua belajar duduk bawah. Dia minta ilmu dihargai, siapa pun orangnya. Mana bisa sekarang Pak? Orang dulu hebat, berkahnya luar biasa, ilmu itu dijunjung tinggi. Ya, orangnya pun dihormati. Nah, itulah makanya berkah. Jadi orang dulu tu berkah. Kenapa? Ada adab.
Nah ini makanya kita kalau ada guru pasti ada adab. Saya kalau tak ada guru Pak, boleh jadi ada kesombongan. Benar? Ada kesombongan. Kenapa? Karena tak ada perbandingan. Kita merasa paling hebat, pasti kita sombong. Tapi kok ada guru, guru ngomong kecil rasa hati kita. Tak ada apa-apa. Kenapa? Guru menyampaikan lautan ilmu. Apalagi kita ketemu mursyid itu, sikit dia ngomong dalam maknanya. Teman-teman kita kecil rasanya. Amalan kita ni ngamal zikir baru 500 dah bangga, 1000 dah bangga. Guru kita bisa 5000, bisa 10,000. Salat tahajud 12 rakaat sudah bangga. Guru kita tak tidur sampai azan subuh. Kecil kita tak ada apa-apa. Maka kalau ada guru tu kita bercermin, ya Allah, tak bisa kita sombong. Makanya setiap ada guru pasti kita beradab. Yang bahaya tu kau tak punya sanad guru. Itu namanya su'ul adab. Ya. Alhamdulillah, ini silsilah ini penting. Kita tahu nasab kita. Di dunia kita tahu bapa dan ibu kita, tapi untuk ilmu kita tahu guru kita, nasab ilmu itu. Rohani, tarekat, kita tahu siapa bapa rohani kita nanti. Itu bukan hanya dunia, sampai di akhirat insyaallah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan semua di sana bersama guru-guru kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, satu lagi sedikit pembahasannya ya. Insyaallah nanti pertemuan akan datang mengenai silsilah sekali lagi. Ya, sekian cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tunggu sebentar.